Perkenalkan, nama saya Brigita Tasya Priscilla Agesta, NPM 18112-111-078 dari kelas 5C, dengan mata kuliah Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada tugas pertemuan 8, dengan dosen pengampu saya adalah Ibu Resma Bintani Gustaliza, Sarjana Hukum dan Magister Hukum. Yang akan saya bahas yaitu mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penjelasan instrumen pencegahan dan atau kerusakan lingkungan hidup. Hukum lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, di mana lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Tujuan hukum lingkungan ini yaitu memberi atau mewujudkan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri itu terdiri dari fisik dan biologis, serta sosial budayanya, di mana fisik yaitu air, tanah, dan udara, biologis adalah hewan dan tumbuhannya, sedangkan sosial budayanya adalah interaksi manusia dengan sesamanya. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup diatur dalam pasal 13 UU PPLH, di mana ayat 1 ada menjelaskan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan dengan ayat 2, pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Dengan ayat 3-nya, menjelaskan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan serta tanggung jawab masing-masing. Yaitu kita akan membahas instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Sebelumnya, saya akan memberitahu instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 13. Dan yang akan kita bahas pertama adalah KLHS atau lebih dikenal dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Di mana kajian lingkungan hidup strategis ini adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberi izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip membangun berkelanjutan dan berkembang supaya wilayah serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak atau risiko terhadap lingkungan hidup. KLHS sendiri dilaksanakan dengan mekanisme yaitu pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. Yang kedua, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan atau program, dan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan atau program integrasi prinsip yang berkelanjutan. Pada instrumen yang kedua yaitu adanya perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang adalah ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat dalam masyarakat terkait dengan perekonomian, sosial, dan kebudayaan mereka. Di mana juga perencanaan tata ruang ini untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Jadi sebelumnya perencanaan tata ruang ini harus adanya KLHS dulu, baru adanya perencanaan tata ruang. Dalam perencanaan tata ruang ini, di mana kita tahu juga adanya sekarang sudah tercipta dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Cipta Kerja,
yang sedikit menyinggung dengan lingkungan, dengan undang-undang lingkungan kita yang sebelumnya, di mana perencanaan tata ruang pada dalam UU Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau lebih dikenal dengan NSPK untuk penyelenggaraan penata ruang oleh pemerintah daerah harus mengacu pada NSPK ini tersebut yang ditetapkan, yaitu norma, standar, prosedur, dan kriteria. Nah, ini telah diberlakukan oleh pemerintah pusat. Sebagaimana waktu itu perencanaan tata ruang di dalam undang-undang sebelumnya tidak terlalu pemerintah pusat yang harus turun tangan, tapi di dalam undang-undang Cipta Kerja ini perencanaan tata ruang ini telah diatur oleh pemerintah pusat langsung. Pada instrumen selanjutnya yaitu baku mutu lingkungan hidup, di mana baku mutu lingkungan hidup ini adalah penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Bagaimana baku mutu lingkungan hidup ini meliputi baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Baku mutu lingkungan hidup sendiri adalah ukuran batas atau standar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya yang terdapat pada unsur lingkungan hidup. Instrumen selanjutnya yaitu kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Jadi baku kerusakan lingkungan hidup ini sendiri memiliki kriteria yang dimaksud adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkanlah kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ini. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim, seperti kriteria baku kerusakan tanah atau produk biomasa, kriteria baku kerusakan terumbu karang, dan yang terakhir adalah kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kehutanan atau lahan. Dan lanjutannya adalah kriteria baku kerusakan mangrove, dan yang kelima adalah kriteria baku kerusakan padang lamun, kriteria baku kerusakan gambut, kriteria baku kerusakan karst, dan atau kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kriteria pada akibat perubahan iklim itu didasarkan pada parameter antara lain kenaikan temperatur, kenaikan muka air laut, badai, dan atau kekeringan. Dan yang kelima adalah instrumennya yaitu AMDAL atau lebih dikenal dengan analisis dampak lingkungan, yang merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diberlakukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia. Nah, AMDAL sendiri memiliki perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu di mana Cipta Kerja adanya perubahan definisi AMDAL, peran pemerhati lingkungan, perlibatan masyarakat dihapus, komisi penilaian AMDAL, juga tim uji kelayakan, pembatasan berdasarkan putusan pengadilan dihapus. Kriteria usaha yang terdapat penting yang dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas pengubahan bentuk lahan dan bentang alam, eksploitasi sumber daya alam, dan ada juga proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatan. Ada kira-kira ada 8 kriteria usaha kegiatan yang berapa penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sendiri. Dan
pelibatan penyusunan AMDAL sendiri di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri itu diubah seperti yang dapat kita lihat. Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pasal 22 disusun oleh Pemrakasa dengan melibatkan masyarakat. Yang kedua, penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Dan yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Dan sebagaimana kita ketahui juga di pasal sebelumnya, pasal 26 Undang-Undang PPLH ini, dokumen yang sebagaimana dimaksud disusun melibatkan masyarakat, sedangkan di UU Cipta Kerja masih melibatkan masyarakat. Dan tetapi dalam pemerhati lingkungan di UU Cipta Kerja ini tidak diberlakukan. Tapi di pasal 26 UU PPLH ini masih dalam diberlakukannya pemerhati lingkungan. Yang keenam, adanya UKL-UPL, di mana UKL-UPL ini upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang merupakan dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL. Penetapan jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan kriteria. Yang pertama, tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1. Dan yang kedua, kegiatan usaha mikro dan kecil. Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan menteri. Dan instrumen selanjutnya adalah perizinan. Nah, di perizinan, sebagaimana kita ketahui dalam pasal 40 Undang-Undang PPLH, pada ayat 1, izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Dan yang kedua, dalam hal izin di lingkungan dicabut, izin usaha dan atau kegiatan dibatalkan. Dalam hal usaha dan atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan. Nah, ini yang ada terdapat perizinan yang pada pasal 40 Undang-Undang PPLH. Namun, di pasal 40 dalam UU Cipta Kerja, semuanya itu dihapus dan tidak berlaku. Lanjutannya seperti inilah diagram dari izin lingkungan yang sebelumnya perubahan di UU Cipta Kerja. Dalam artian ini dalam Undang-Undang UU PPLH tadi. Dan diubah. Ini yang setelah persetujuan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja sekarang, sebagaimana dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri lebih singkat dibanding dengan izin lingkungan yang ada di sebelum perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Dan ini adalah persetujuan yang di dalam Undang Cipta Kerja tadi. Dan yang selanjutnya adalah instrumen ekonomi lingkungan hidup. Nah, di dalam instrumen lingkungan hidup ini pun sebagaimana dapat melestarikan fungsinya dapat melestarikan fungsi lingkungan hidup, dan pemerintahan daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Nah, dalam pasal 2 ayat 1 itu sebagaimana dapat kita melihatnya meliputi perencanaan pembangunan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, insentif dan atau disinsentif, dan instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud juga dalam pasal 42 ayat 2 meliputi neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dan yang kedua, penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup, mekanisme kompensasi imbal jasa, dan seterusnya ada instrumen pendanaan lingkungan hidup yang dimaksud pasal 42 ayat 2 meliputi dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, dana penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan atau pemulihan lingkungan hidup. Jadi di instrumen ekonomi lingkungan hidup sendiri juga memiliki instrumen di dalamnya sebagaimana ekonomi lingkungan hidup, instrumen pendanaan lingkungan hidup, instrumen
ya ada tiga instrumen pembangunan dan kegiatan perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi yang dimana diatur dalam pasal 42 Undang-Undang UPH sebelumnya. Dan lanjutannya ada juga insentif atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 2 huruf C antara lain yang diterapkan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup, penerapan pajak, retribusi, dan pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal ramah lingkungan hidup, pengembangan sistem perdagangan izin membuat limbah dan atau emisi, pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup, pengembangan asuransi lingkungan hidup, pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup, sistem pengharga kinerja di bidang lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ketentuan lebih lanjut juga mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup ini bagaimana diatur dalam pasal 42, 43 sampai dengan ayat ketiga yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Dan yang instrumen selanjutnya adalah peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, di mana dalam pasal 44 setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Instrumen selanjutnya adalah anggaran berbasis lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan anggaran berwawasan lingkungan adalah sebuah upaya pengeluaran atau pengelolaan dana yang dilakukan pemerintah demi mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur untuk seluruh rakyatnya dengan tidak menimbulkan hal yang dapat merusak lingkungan hidup. Di sini pemerintah juga memiliki kewajiban dalam mengalokasikan dana terhadap lingkungan hidup yang memadai. Dan instrumen selanjutnya ada analisis risiko lingkungan hidup. Analisis risiko lingkungan hidup sendiri adalah yang lebih dikenal ARI, adalah proses memperkirakan risiko pada organisme, sistem, dan populasi sub dengan segala ketidakpastian yang menyertai setelah terpapar oleh agen tertentu dengan memperhatikan karakteristik agen dan sasaran yang spesifik. Di mana di ARI ini adalah setiap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem kehidupan dan atau kesehatan dan keselamatan manusia. Wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup ini. Adapun yang meliputi dalam ARI ini adalah pengkajian risiko, pengelolaan risiko, dan atau komunikasi risiko. Instrumen selanjutnya adalah audit lingkungan hidup. Dapat kita ketahui, audit lingkungan hidup sendiri adalah evaluasi yang dilakukan untuk penilaian ketaatan penanggung-jawaban usaha dan atau kegiatan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dapat kita ketahui juga di sini memiliki kriteria yang untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup yang telah diatur pada ayat 2 yang meliputi yang pertama memahami prinsip, metodologi dan tatanan laksana audit lingkungan hidup, meliputi audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan, serta merumuskan rekomendasi langkah kebaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup. Dan instrumen selanjutnya adalah instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, instrumen lain sebagai dasar hukum pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, juga sebagai jawaban dari pertanyaan mengenai 5 undang-undang lain yang memiliki visi dan misi lingkungan selain UPA atau undang-undang peraturan agraria, yaitu pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 tahun 2002 Pasal 33 ayat 3, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004
sampai 2009. Pembangunan nasional berkelanjutan berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2012 tentang kegiatan wajib AMDAL. Baiklah, sekian presentasi video saya. Sekiranya dapat bermanfaat bagi yang melihat video ini, saya ucapkan sekian dan terima kasih.